Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfiansyah dari program studi D3 Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu social grace dan etika bergaul. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu social grace. Social grace adalah kepekaan dalam bersosialisasi sehingga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Social grace yang akan saya paparkan kali ini bertemakan tentang etika bergaul kepada keluarga, kepada masyarakat, dan dalam lingkup formal seperti lingkungan kampus atau teman dan lain-lain. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etika. Etika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk, dengan kata lain, aturan ataupun pola-pola dari tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Itu ialah sedikit pengertian dari etika. Oke, saya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat etika. Yakni ada beberapa manfaat etika adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Yang ketiga, dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapatnya. Dan yang terakhir, dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Itu ialah beberapa manfaat etika. Oke, selanjutnya yaitu apa itu perbedaan etika dengan moral. Perbedaan etika dan moral yakni etika biasanya digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat agar dapat tercipta keteraturan, sehingga di sini etika akan berupa hal-hal baik yang harus dilakukan dan hal-hal buruk yang harus dihindari. Sedangkan moral lebih mengacu pada prinsip benar dan salah tentang suatu hal. Baik, untuk selanjutnya saya akan lanjut ke materi inti, yaitu etika bergaul. Etika bergaul ialah etika yang harus kita jaga saat kita bergaul. Ketika bergaul, kita juga memerlukan etika agar pergaulan kita menjadi lebih baik, dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita bergaul, yaitu yang pertama, pandai menempatkan diri. Kita juga harus pandai menentukan posisi kita di saat dimana teman kita sedang kesusahan ataupun yang lainnya, dan kita harus memahami situasi seperti itu. Yang kedua ialah dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua, sebaya, dan yang lebih muda. Misalnya, orang yang lebih tua atau yang dituakan harus kita hormati. Orang yang sebaya harus kita hargai. Dan orang yang lebih muda harus kita sayangi. Dan itu wajib kita lakukan agar pergaulan kita menjadi lebih baik. Dan kita bisa menerapkan pergaulan ini di sekolah, di masyarakat, di rumah, dan lain-lain. Apa saja hal-hal yang harus atau yang boleh kita lakukan ketika bergaul? Ada banyak. Yang pertama, berpikir positif. Dan itu perlu, karena berpikir positif itu akan mendatangkan kita kepada kebaikan. Yang kedua, yakni percaya diri. Percaya diri juga kita wajib memilikinya agar kita
memiliki jiwa yang percaya kepada diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga, bersikap tenang. Dan kita seolah-olah tidak boleh menunjukkan sikap kita saat kewalahan, atau saat resah, atau saat ada masalah. Mungkin kalau kita memiliki teman, apa salahnya kita bercerita kepada teman kita agar juga teman kita dapat bisa membantu kita. Dan yang keempat, perhatikan penampilan. Penampilan juga ini perlu, karena berpenampilan itu tidak menuntut kita kepada kesombongan, tidak. Karena penampilan mencerminkan kebaikan diri kita dan kerapihan diri kita. Dan apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika bergaul, yaitu yang pertama, keseringan mengoceh hal-hal sepele yang tidak perlu, karena ini akan mendatangkan ketidakbagusan kepada pergaulan kita dan akan mendatangkan sesuatu yang negatif kepada teman kita atau yang bersangkutan. Yang kedua, menuntut orang lain untuk sempurna, dan ini tidak boleh dilakukan karena menuntut orang lain untuk sempurna itu tidak baik. Dan harusnya kita mengerti setiap orang akan berbeda-beda penampilannya, pendapatnya, dan lain-lain. Lanjut, yaitu tidak bisa mengendalikan emosi kita. Dan pada saat kita bergaul, kita harus bisa mengendalikan emosi kita agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Mungkin kalau misalnya kita mengendalikan emosi kita, akan mendatangkan contoh seperti perkelahian antar teman yang tadinya kita bisa bergaul dengan baik dan jadinya berkelahi. Itu tidak baik. Dan yang kelima ialah sering berprasangka buruk kepada orang lain. Ini tidak baik karena kita harus berprasangka baik kepada teman kita. Kalau kita sudah berprasangka buruk kepada teman kita akan tidak percaya kepada kita. Dan kita mungkin akan dijauhi, dihindari, bahkan diomongi. Kita harus menjaga pergaulan antar teman kita. Dan yang terakhir, tidak bisa menghargai orang lain. Dan ini yang paling penting, karena menghargai orang lain itu ialah hal yang wajib, karena teman-teman kita akan percaya kepada kita kalau kita menghargai teman kita. Mungkin itu ialah sedikit materi tentang etika bergaul. Oke, untuk selanjutnya saya akan lanjut ke dalam konteks keluarga, yakni etika bergaul dalam konteks keluarga. Pengalaman etika yang ada dalam makna keluarga sebagai unit terkecil yang pertama kali memberikan pendidikan kepada seseorang, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yakni kita harus menghormati kedua orang tua kita dan anggota keluarga lainnya seperti kakak maupun adik. Yang kedua, saling menghargai keputusan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Yang ketiga, mendengarkan nasihat yang diberikan oleh orang tua. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan saat orang tua sedang berbicara. Kelima, saling membantu satu sama lain dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang keenam, tidak mengedepankan ego masing-masing saat sedang mengutarakan pendapat. Ketujuh, mengucapkan salam ketika memasuki maupun ketika akan meninggalkan rumah. Kedelapan, berpamitan kepada orang tua maupun anggota keluarga lainnya ketika ingin berpergian ke suatu tempat. Kesembilan, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan saat berkomunikasi dengan orang tua maupun anggota keluarga lainnya. 10. Saling mengingatkan dalam hal-hal kebaikan. 11. Menjaga nama baik keluarga dengan cara bertingkah sopan saat sedang berada di lingkungan masyarakat. Ke-12. Tidak membentak orang tua maupun anggota keluarga lainnya meskipun sedang berada dalam kondisi emosi. 13. Selalu mengucapkan terima kasih saat menerima apapun. Ke-14. Selalu mengucapkan tolong ketika sedang membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir yaitu selalu mengucapkan maaf ketika merasa telah melakukan kesalahan atau keburukan. Itu ialah contoh etika bergaul dalam
konteks keluarga. Selanjutnya yaitu konteks dalam etika bergaul dengan teman. Adapun trik-trik atau cara bergaul yang bisa dilakukan untuk menjaga etika yang baik dalam pergaulan teman sebaya, yaitu selalu bersikap sopan ketika berhubungan dengan orang lain, selalu bersikap menolong dan ramah kepada teman, karena persahabatan yang sebenarnya akan bertahan lama. Karena kalau kita saling menghargai satu sama lain, teman kita juga pasti akan menghargai kita, dan teman kita pasti akan menjaga persahabatan tali yang erat kita. Dan yang terakhir ialah konteks dalam masyarakat. Bagaimana kita harus menjaga etika bergaul dalam masyarakat? Hal mendasar dalam etika pergaulan adalah bersikap sopan, santun dan ramah, perhatikan terhadap orang lain, mungkin tetangga kita, mungkin teman kita, mungkin siapa guru kita, orang tua teman kita, mampu menjaga perasaan kita dan perasaan orang lain, toleransi dan rasa ingin membantu. Dan kita harus saling membantu satu sama lain, apalagi dengan tetangga kita, dengan guru kita, dengan para sahabat-sahabat kita. Mungkin kita akan berguna di masyarakat kalau kita selalu membantu. Dan kita harus ikhlas dan tidak boleh ria terhadap apa yang sudah kita lakukan. Baik, mungkin itu saja sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semua orang yang telah menonton video saya ini. Mungkin ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.